Halo sobat semua, pernahkah kamu melihat orang-orang seperti mereka ini di sekitar rumahmu? Kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan atau orang-orang di sekitarmu dari pagi sampai sore hari. Mereka sibuk bekerja, berdagang, ke sekolah, ke sawah, atau ke tempat lain. Nah, kesibukan itu tentu saja punya tujuan yang ingin mereka capai. Tahukah kamu apa itu? Nah, tentu saja jawabannya tergantung dari masing-masing orang. Tetapi pada intinya mereka semua ingin memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, manusia dikenal sebagai makhluk ekonomi atau homo economicus karena manusia selalu ingin memenuhi kebutuhan. Kebutuhan itu misal kebutuhan untuk makan, kebutuhan akan pendidikan, pakaian, dan sebagainya. Nah, akan tetapi sayangnya mereka itu tidak dapat melakukan aktivitasnya sendiri. Oleh karena itu, dalam rangka memenuhi kebutuhannya, manusia perlu melakukan interaksi dengan orang lain, baik secara individu maupun secara kelompok. Nah, setiap masyarakat tadi karena memiliki kebutuhan-kebutuhan yang berbeda, apabila dikelompokkan akan terhimpun menjadi lembaga-lembaga sosial. Nah, dalam melakukan lembaga-lembaga tersebut atau lembaga-lembaga sosial perlu adanya yang namanya norma-norma yang berlaku dalam masyarakat sebagai pedoman tingkah laku, sehingga keteraturan hidup bersama dapat terwujud. Bahkan norma-norma tersebut juga dapat dikategorikan sebagai lembaga sosial. Namun, tidak semua norma atau aturan yang ada di masyarakat disebut juga dengan lembaga sosial. Nah, syarat-syarat agar norma atau aturan-aturan tersebut dapat dikategorikan sebagai lembaga sosial harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut. 1. Sebagian besar anggota masyarakatnya menerima norma tersebut. 2. Norma tersebut menjiwai seluruh warga dalam sistem sosial. Dan yang ketiga, norma tersebut punya sanksi yang mengikat setiap anggota masyarakatnya. Nah, berikut ada beberapa tingkatan norma yang berlaku dalam masyarakat. Pertama, yaitu cara atau usage. Nah, cara lebih terlihat pada perbuatan individu dalam masyarakat. Penyimpangan dalam norma cara ini tidak akan mendapatkan hukuman berat, akan tetapi hanya sekedar celaan saja. Contoh tindakan yang melanggar norma ini antara lain cara seseorang membuang sampah. Nah, jika ada seseorang yang membuang sampah sembarangan, cenderung mendapatkan celaan karena melakukan tindakan yang tidak sesuai pada tempatnya. Contoh lain, cara berpakaian. Nah, apabila seseorang berpakaian yang kurang pantas, hanya akan ditegur saja. Kedua, yaitu kebiasaan atau volkswagen. Kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Contohnya, kebiasaan memberi hormat pada orang yang lebih tua, mendahulukan orang yang sudah lanjut usia ketika sedang antri, dan sebagainya. Nah, bagi mereka yang melanggar akan dikenakan sanksi sosial berupa teguran atas penyimpangan terhadap kebiasaan tersebut. Tingkatan norma yang ketiga yaitu tata kelakuan atau mores, yaitu kebiasaan yang diterima sebagai norma pengatur. Nah, kemudian kebiasaan itu diterima sebagai patokan atau norma pengatur kelakuan bertindak, maka di dalamnya sudah terdapat unsur pengawasan dan jika terjadi penyimpangan, pelakunya akan dikenai sanksi. Contohnya, jika seseorang melanggar tata tertib, misalnya seorang siswa, maka siswa tersebut akan mendapatkan sanksi atas perbuatannya sesuai dengan tata tertib yang berlaku di sekolah itu. Yang selanjutnya yaitu tingkatan norma yang keempat yaitu adat istiadat atau custom, yaitu tata kelakuan yang berintegrasi secara kuat dengan pola perilaku masyarakat.
Tata kelakuan yang semakin kuat ini akan mencerminkan kekuatan pola kelakuan masyarakat yang mengikat para anggotanya. Nah, bagi anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat di suatu tempat, maka ia akan mendapat sanksi sesuai dengan adat masing-masing atau adat di tempat tersebut. Nah, norma-norma tersebut punya dasar yang sama, yaitu memberikan petunjuk bagi tingkah laku seseorang yang hidup di dalam masyarakat. Contoh dalam adat istiadat ini yaitu saat pembagian warisan, upacara kematian, dan upacara pernikahan.